Untuk membuka toko baju branded, apa aja sih yang perlu dipersiapkan selain pakaiannya, selain stok baju brandednya? Kamu tonton video ini sampai selesai. Hal yang paling penting untuk membuka toko baju branded yaitu pertama dari mental kamu, dari kesiapan diri kamu. Yang berikutnya adalah stok bajunya. Stok bajunya. Kemudian yang ketiga adalah rak stoknya. Rak stok ini macam-macam. Yang simple adalah seperti ini, ya. Seperti ini sangat simpel sekali. Kalau kamu mau buka toko baju branded, raknya menyesuaikan dengan jumlah stok. Semakin banyak stok kamu, semakin banyak juga rak yang perlu dipersiapkan. Sebelum itu, yang jelas, kamu juga harus memahami kapasitas dari tempat atau dari toko. Ya, kalau untuk toko 7x3, dia berkemungkinan stoknya harus banyak. Itu kisaran belanjanya harus 20 jutaan. Kalau tokonya 2x3, itu bisa untuk memenuhi ruangan tersebut, yaitu belanja minimal 5 juta. Tetapi kalau rukonya seumpamanya 7 atau 10 dikali 15, itu kamu harus persiapkan anggaran sekitar 25 sampai 50 juta. Dan juga kamu perlu siapkan untuk mempermanis display, ada rak suling seperti ini. Ini rak suling namanya, ya. Nah, ini rak suling untuk apa? Untuk kita menata satu-satu, apalagi toko. Kalau toko tuh konsepnya harus banyak displayan satuan. Kalau grosir memang banyak displayan itu seperti ini, ya, rak stok, ya, hanya dilipat-lipat seperti ini. Nah, ini biasanya buat storage, ya. Nah, kalau untuk toko eceran kita sarankan, ya, harus didisplay seperti ini, atas bawahnya, ya, menggunakan rak suling. Rak suling ada yang langsung dibor langsung ke tembok, ada yang sistem tempel, ada palang besi. Nah, kamu bisa cari di toko online kalau untuk itu. Yang perlu juga kamu persiapkan adalah meja, ya. Meja untuk apa? Meja untuk transaksi, di mana nanti customer tuh datang milih-milih naruh di sini, dan juga ada mesin kasirnya. Untuk anggaran mesin kasir, ya kan, cukup standar saja, sekitar 2,5 juta lah. Sudah lengkap, ya carinya jangan yang baru, cari yang rakitan. Banyaklah sekarang ini toko-toko komputer, dan untuk mendapatkan harga termurah 2,5 juta sudah lengkap dengan LED-nya, kemudian juga CPU-nya. Ya, kalau untuk meja itu kisaran 1 juta. Nah, ketahuan kan berapa anggaran untuk memulai buka toko offline. Nah, kemudian apalagi yang perlu disiapkan? Yang perlu kamu siapkan adalah lighting, ya. Itu lighting, ya, ataupun interior itu tergantung dari selera kamu, ya. Ya, kalau kamu memang pengennya memberikan sentuhan klasik, ya, buatlah ruangannya klasik interior. Kemudian kesannya luxury, ya, kamu harus berikan sentuhan luxury-nya, ya, dengan kesan mewah, elegan. Tentu itu mempengaruhi harga. Ketika target pasar kamu adalah orang-orang yang menengah ke atas, memang harus kamu berikan desainnya, interiornya, kesannya adalah mewah. Tetapi, ya, ketika target pasar kamu adalah orang menengah ke bawah, ketika tampilan toko kamu luxury, kemudian terlihat mewah banget gitu, itu akan membuat orang itu defense, membuat calon konsumen itu ragu untuk datang, bahkan tidak akan membeli karena mereka sudah defense duluan, mereka udah ngerasa itu pasti toko mahal. Nah, lagi-lagi kamu tergantung dari mana, dari target pasar kamu. Yang perlu disiapkan jelas, ya, kalau untuk toko ya siapkan AC, ya kan? AC harus dipersiapkan apa? Supaya tamunya yang ngerasa ya nggak gerah gitu kan, nyaman, adem. Kemudian apalagi kalau untuk efisiensinya, AC-nya harus diapin tergantung ruangan, dan juga nanti dibantu dengan kipas juga bisa. Oke. Nah, apalagi yang perlu dipersiapkan untuk menarik perhatian? Ada yang namanya manekin atau patungan anak seperti ini, manekin, ya. Untuk display ini bisa ditaruh di meja ataupun di rak-rak gawang. Nah, rak-rak gawang.
apa itu rak gawang. Nah, rak gawang ini dia ya. Ini rak gawang ya, untuk apa? Untuk mendisplay ini ada patung di atasnya. Ini mendisplay pakaian anak-anak, ini baju anak-anak semua nih. Terutama target pasar kamu menengah ke bawah, memang harus ada display seperti ini, terlihat motif barangnya apa saja, dan juga ada harganya nih, supaya orang datang tuh udah ditaksir sama dia. Oh, ternyata kalau datang ke situ, harganya 17.000, paling-paling nggak jauh dari 20.000-an harganya. Nah, sudah ada di mindset mereka, maka mereka tuh berani datang ke toko kita. Kalau nggak ada harga gini, mereka tuh takut. Jangan-jangan mahal pas itu, jangan-jangan barangnya mahal-mahal, nggak mau konsep-konsep seperti itu tuh harus kamu tanamkan di toko kamu. Harus ada displaynya, juga harus ada harganya. Selanjutnya, kamu siapkan hanger seperti ini ya. Ya, hanger jepit. Untuk apa? Untuk celana panjang atau celana pendek. Display beda. Kalau hanger setelan beda. Nah, jadi seperti ini. Perlunya rak suling untuk mendisplay satuan seperti itu. Kemudian di sini juga ada hanger seperti ini, hanger yang sangat sederhana sekali. Nah, ini tujuannya apa? Untuk atasan. Kemudian yang perlu kamu siapkan apa lagi? Perlu disiapkan juga ada keranjang seperti ini nih, ya kan? Keranjang buat orang belanja. Kalau saya keranjang lebih gede, supaya apa? Supaya kesannya baru belanja sedikit, malu dia. Baru sedikit. Nah, perlunya keranjang yang lebih besar. Yang perlu siapin apa lagi? Nah, ini penting banget ya. Ini penting banget. Apalagi zaman sekarang itu orang semuanya pakai pembayaran QR ya. QR ya, ini penting nih. PKL aja sudah pakai QR semua. Pedagang gorengan udah pakai QR sekarang. Siapin plastik ya, kantong kresek ya seperti ini. Nah, kalau bisa ada brand toko kamu di sini, ya kan? Ada brand toko kamu, orang ngerasa apa? Belanja di mana? Sekaligus promosi gratis. Cari warna plastiknya minimal yang tidak ada brand. Ya, cari minimal yang warna putih, jangan warna hitam. Karena warna hitam kesannya itu kayak bungkusan cabai. Dan tentunya kamu juga harus sering belajar, karena belajar itu akan menambah ilmu pengetahuan kamu tentang jualan baju brand. Di mana saya belajarnya? Kamu bisa belajar melalui channel YouTube Depok Brand Stockwatch ini. Dengan cara cukup subscribe, klik tombol lonceng, klik all ataupun semuanya. Nanti kamu akan mendapatkan informasi terbaru dan juga mengupgrade pengetahuan kamu tentang bisnis. Dan tentunya ketika kamu mulai bisnis, channel ini, konten ini terus memberikan pengetahuan dan juga mengupgrade tentang skill kamu untuk jualan baju branded. Mau konsultasi, tanya-tanya, bisa ya di kontak kita nih. Ada Yeta, ada Azimah, ada Rizkia. Telepon mereka untuk konsultasi gratis. Mau ketemu dengan saya? Bisa kamu datang langsung ke perumahan Bukit Rivaria Sawangan, Sektor 3, Blok A3 nomor 12A, Sawangan, Kota Depok. Kita buka setiap hari, nggak pernah libur, kecuali Lebaran. Kami tunggu kehadiran kamu. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita menuju kesuksesan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.